Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang penyusunan indikator kinerja penganggaran. Materi pokok yang akan kita pelajari, yang pertama adalah identifikasi program, kedua, identifikasi kegiatan, ketiga, indikator kinerja program dan kegiatan, dan yang keempat adalah output program, KRO, dan RO. Identifikasi program. Dasar hukum yang digunakan pada materi ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019, Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas Nomor S122 dan B517 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Ini adalah desain program, di mana tiga komponen di atas menggambarkan bagaimana sebuah program berproses, dan tiga komponen di bawah menggambarkan hasil daripada program. Pertama, resources adalah sumber daya manusia dan keuangan serta input lainnya yang diperlukan untuk mendukung program. Selanjutnya adalah activities yaitu semua langkah atau tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan output program. Kemudian ada outputs yaitu produk, barang, dan layanan yang diberikan kepada pelanggan langsung atau peserta program. Setelah output selesai, maka akan berlanjut ke pelanggan, di mana menempatkan pelanggan, pengguna, atau penerima suatu produk atau layanan secara eksplisit dalam rantai logika membantu pemangku kepentingan untuk menjelaskan apa yang mengarah pada kelompok populasi apa, dan apa program untuk melayaninya. Hasil daripada program dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada short-term outcome yaitu hasil langsung dari sebuah aktivitas. Yang kedua adalah intermediate outcome yaitu hasil jangka menengah atau hasil antara. Dan yang terakhir adalah longer term outcome yaitu dampak jangka panjang yang dirancang untuk dicapai. Dalam upaya pelaksanaan program, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu input. Ini terkait dengan apa yang akan digunakan, atau dapat diartikan sebagai sumber daya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output. Setelah input ditentukan, maka komponen yang kedua adalah kegiatan. Ini terkait dengan apa yang dikerjakan, atau dapat diartikan proses kegiatan menggunakan input untuk menghasilkan output yang diinginkan. Setelah kegiatan dilakukan, maka akan menghasilkan output. Ini terkait dengan apa yang dihasilkan, baik berupa barang atau jasa. Hasil dari output yaitu berupa outcome. Ini terkait dengan apa yang ingin dicapai. Outcome berarti manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima output. Hasil dari pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome yaitu dampak. Ini terkait dengan apa yang ingin diubah. Tahap penyusunan program. Data yang perlu dipersiapkan yaitu, existing renstra, existing tupoksi organisasi, dan peraturan terkait. Tahapannya dimulai dengan identifikasi visi, misi, dan sasaran strategis. Data ini bisa didapat dari renstra. Tahapan kedua yaitu identifikasi kinerja dan indikatornya. Informasi ini juga mengacu pada renstra. Selanjutnya yaitu penyusunan indikator kinerja program. Dan tahapan keempat adalah penamaan program. Penyusunan program telah selesai sampai tahap ini. Berikutnya jika diturunkan sampai dengan penyusunan kegiatan, dimulai dengan penyusunan indikator kinerja kegiatan, dan terakhir penamaan kegiatan. Materi kedua yaitu identifikasi kegiatan. Ini adalah desain kegiatan, KRO, dan RO. Masing-masing kegiatan terdiri atas beberapa KRO, dan masing-masing KRO berisi sekumpulan RO yang serumpun atau sejenis. KRO sendiri merupakan sekumpulan output yang disusun dengan mengelompokkan muatan output yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor, bidang, jenis tertentu secara sistematis. Sedangkan RO adalah output real yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja yang berfokus pada isu dan atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Masing-masing RO memiliki detail berupa komponen, subkomponen, akun, dan detail belanja. Materi ketiga akan membahas mengenai identifikasi kinerja program dan kegiatan. Adapun kriteria dalam menentukan indikator kinerja yaitu SMART. S untuk spesifik yaitu sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas. M untuk measurable yaitu indikator target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur. A untuk achievable yaitu target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada.
R untuk relevan yaitu mencerminkan keterkaitan relevansi antara target dalam output, outcome, dan dampak. Yang terakhir T untuk time bound yaitu penetapan waktu atau periode pencapaian kinerja. Materi keempat ini akan membahas mengenai output program, KRO, dan RO. Adapun perbedaan karakteristik KRO dan RO, yaitu yang pertama, KRO merupakan kelompok output, sedangkan RO mencakup fokus. Kedua, KRO bukan merupakan output real, sedangkan RO merupakan output real unit kerja. Kemudian yang ketiga, KRO bersifat umum, sedangkan RO bersifat sangat spesifik. Yang keempat, KRO digunakan oleh banyak atau semua kementerian atau lembaga, sedangkan RO mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja pelaksana kegiatan. Yang terakhir, KRO bersifat standar dan tertutup, sedangkan RO bersifat terbuka. Selanjutnya adalah prinsip penyusunan KRO dan RO. Yang pertama adalah jenis intervensi, di mana KRO dan RO disusun dengan mengacu pada jenis intervensi yang dilakukan pemerintah. Kedua, KRO dan RO disusun dengan memperhatikan kegiatan dalam lingkup kerangka regulasi serta kerangka pelayanan umum dan investasi. Ketiga, KRO dan RO yang terkait dengan kegiatan dalam lingkup kerangka regulasi dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam rangka memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Yang terakhir, KRO dan RO yang terkait kegiatan dalam lingkup kerangka pelayanan umum dan investasi dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat. Kita telah sampai pada akhir dari video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Salam awal.